Halo semua, selamat datang di KPR aja. Di channel ini kita akan bikin kalian semua yang lagi cari cara bagaimana sih pengajuan KPR, bunga KPR sekarang berapa, dan sebaiknya ngambil KPR itu berapa lama, dan pendapatan saya cocok gak sih untuk beli rumah ini, dan lokasi rumah mana yang menurut KPR aja cocok untuk kalian semua. Nah, di semua pertanyaan itu akan kita jawab di channel ini. Jadi, buat teman-teman yang baru datang, selamat datang dan kita akan kupas tuntas di episode pertama ini bagaimana cara mengajukan KPR dan syaratnya. Jadi, saksikan video ini sampai habis dan teman-teman yang mau apply untuk area Jakarta, Tangerang, Bekasi langsung bisa apply. Ada nomor di layar dan di WA. Nanti kalian bisa langsung terjapri dengan tim kita. Jadi, selamat datang di KPR aja. Silahkan nikmati hidangan dari kami supaya kalian semua bisa mendapatkan rumah impian dan pastinya KPR aja. Teman-teman, jadi seperti kalian tahu, KPR itu adalah singkatan dari kredit pemilikan rumah. Nah, yang pasti ini adalah kredit untuk kalian yang mau beli rumah ya. Jadi syarat apa saja yang harus kalian ikuti? Yang pertama nih, sebenarnya ada dua kita bagi ya. Yang pertama syarat umum. Persyaratan umumnya adalah kalian harus berwarga negara Indonesia, batas usia minimum sudah cakap berdasarkan undang-undang berlaku atau paling nggak 17 tahun atau kalian sudah menikah. Yang ketiga adalah karyawan tetap, profesional, atau wira swasta. Dan yang keempat, batas usia maksimum adalah 55 tahun untuk karyawan, tapi tetap masih kita bisa review untuk beberapa posisi ya. Dan yang kelima adalah batas untuk pengurus profesional atau wira swasta adalah 60 tahun, tapi tetap kita masih bisa review karena kita sangat fleksibel. Itu adalah 5 syarat umum yang harus kalian miliki sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk berikutnya adalah persyaratan dokumen. Kita bagi menjadi 3 untuk karyawan, profesional, dan wirausaha atau kalian saat ini berprofesi sebagai desainer atau kontraktor atau mungkin sebagai jasa dan kalian punya trading, kalian bisa masukkan di wira swasta ya teman-teman. Nah, kita yang bagi dulu pertama karyawan. Fotokopi KTP pemohon sudah pasti ya. Fotokopi pasangan, suami atau istri apabila sudah menikah. Yang ketiga adalah fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte nikah, akte cerai atau akte pisah harta untuk kalian yang sudah menikah atau sudah memiliki hubungan menikah tapi sudah bercerai. Dan yang paling penting kelima adalah fotokopi NPWP. Nah, kelima dokumen ini dibutuhkan untuk proses SLIK. Jadi untuk proses BI checking supaya kita nanti bisa lihat track record kalian, dan itu salah satu juga penentu keputusan dari bagian analis kredit apakah kalian layak diberikan kredit atau tidak. 5 posisi ini adalah hal dasar untuk awal kita screening. Lalu yang keenam, data keuangan terakhir. Data keuangan itu bisa berupa rekening tabungan, rekening koran, atau pendapatan dari giro untuk usaha. Nah, itu semua kita butuh 3 bulan terakhir untuk melihat apa? Melihat apakah kalian benar mutasi dan transaksi keuangannya tercermin ada atau tidak. Lalu untuk yang penghasilannya sebagai karyawan, kita butuh slip gaji dan surat keterangan kerja asli dari perusahaan. Sudah memastikan bahwa kalian memang benar bekerja di perusahaan itu. Dan untuk yang profesional, untuk dokter, untuk desainer, profesional mungkin arsitektur, kita butuh fotokopi surat izin praktek atau surat izin pengangkatan untuk kalian yang berprofesi sebagai profesional. Untuk yang pengusaha, kita butuh fotokopi laporan keuangan usaha kalian, fotokopi SIUP untuk izin, sekarang udah bukan SIUP lagi ya, NIB ya. Dan yang terakhir adalah foto dokumen jaminan. Untuk kalian yang mau beli rumah second, kita butuh untuk nanti di-appraise. Nah, untuk di-appraise ini adalah nilai. Jadi kalau misalnya pembelian unit rumah KPR itu, kita akan nilai dulu teman-teman ya. Jadi misalnya nilai KPR-nya, anggaplah kalian rumah mau beli sekitar 1 miliar.
apakah memang nilai pasarnya 1 miliar, kita harus nilai appraise dulu. Karena bisa jadi bank memiliki pandangan tersendiri. Mungkin memang secara fisik 1 miliar, tapi mungkin secara pasar versi kita tidak seperti itu. Jadi justru itu kita akan appraise dulu, teman-teman. Nah, itu semua adalah dokumen kelengkapan syarat pertama kalian untuk mau ngajuin KPR. Berikutnya, berapa bunga KPR sekarang? Nah, ini yang menarik, teman-teman. Bunga KPR sekarang, kalau kalian mengajukan di bank pilihan KPR aja, sekarang ada promo fix sampai akhir kredit. Nah, jadi ada 2 pilihannya nih. Kalian yang mau fix berjenjang atau fix seumur kredit. Jadi kalau yang fix berjenjang itu dimulai dari 4,5% selama 3 tahun pertama. Jadi kalau kalian ngambil 10 tahun, 3 tahun pertama 4,5%. Lalu 3 tahun berikutnya 7,8% dari tahun ke-4 sampai tahun ke-6. Lalu di tahun 3 berikutnya 9,8% dari tahun ke-7 sampai lunas. Ya, sampai lunas 9,8%, teman-teman. Jadi itu merupakan transparan sekali, tidak ada lagi kenaikan-kenaikan pada saat kredit kalian sedang berjalan. Lalu yang kedua, teman-teman, kita ada program fix angsuran tetap. Jadi fixnya itu misalnya kalian bisa pilih ada 4 pilihan bunga. Yang pertama, fix 5 tahun, 5,75%. Selama 5 tahun, kredit kalian 5,75%. Keren banget kan? Lalu pilihan kedua, fix selama 10 tahun, 7,75%. Fix selama 15 tahun, 8,75%. Dan fix selama 20 tahun, 9,75%. Jadi kalian tidak pusing lagi nih, ada kenaikan-kenaikan bunga. Yang pasti manfaatkan ini program sampai Juni saja ya, teman-teman. Nah, mungkin itu perkenalan kita video mengenai dunia KPR. Kalian yang mau KPR di area Jakarta, Bekasi, Tangerang, langsung bisa hubungin WA di deskripsi, diklik link aja, kalian langsung ngomong saya mau pengajuan KPR. Kita nanti akan bantu proses, dan tunggu video-video berikutnya mengenai simulasi KPR apa saja sih syaratnya, untuk hitung-hitung biaya KPR apa saja, perbedaan fix, floating. Nah, semua akan kita bahas di episode berikutnya, jadi subscribe buat teman-teman yang baru datang di channel ini. Dan tulis di kolom komentar ada pertanyaan seputar KPR apa, pasti nanti akan kita jawab. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. KPR, ya KPR aja.